Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sena Ibrahim dari kelas 3D PJKR. NPM saya 19106310700101. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran penjas. Langsung saja ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran penjas. Strategi pembelajaran penjas berasal dari bahasa Latin yakni strategia, yang artinya seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Pada mulanya, istilah itu sering digunakan dalam dunia militer, tapi sekarang istilah ini sudah sering dipakai pada berbagai bidang termasuk pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Dalam pembelajaran penjas, strategi bisa banyak contoh dan macamnya, tergantung sesuai dengan kebutuhan dan aspek yang ingin ditinjau. Ada yang lebih difokuskan pada variasi tempat, variasi pola pembelajaran, variasi metode pembelajaran, dan lain-lain. Untuk yang kedua, yaitu pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Tak hanya secara umum, para ahli di penjuru dunia pun mengungkapkan masing-masing argumen mereka tentang apa itu strategi pembelajaran. Berikut adalah pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu Reich, Lutz, Gunderson, and Merrill tahun 1977. Beliau menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah struktural strategi yang mengacu pada tata cara yang terdapat di dalamnya. Yang kedua yaitu Gerlach and Ellie tahun 1980. Menurut Gerlach, pengertian strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang terdiri atas sifat lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa atau peserta didik. Yang ketiga yaitu Perlberg dan Driscoll tahun 1992. Strategi pembelajaran adalah untuk mencapai berbagai tujuan dalam memberi materi pelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Yang keempat yaitu Superman tahun 1977. Menurut beliau, strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari ukuran kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu Hamzah B. Uno tahun 2008. Strategi pembelajaran merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Yang keenam yaitu Kemp tahun 1995. Pengertian strategi pembelajaran menurut Kemp adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran bisa dicapai secara efektif dan lebih efisien. Yang ketujuh yaitu Hilda Taba. Menurut beliau, strategi pembelajaran adalah pola atau urutan tingkah laku guru untuk menempuh semua variabel-variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Yang kedelapan yaitu Dick and Carey tahun 1990. Strategi pembelajaran bukan hanya sebatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Untuk yang kesembilan yaitu Cropper tahun 1998. Pengertian strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ia menegaskan bahwa setiap tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya harus dapat dipraktikkan. Materi yang ketiga yaitu menurut pendapat saya tentang pengertian strategi pembelajaran. Dari sekian banyak argumen-argumen di atas, saya mengambil sebuah kesimpulan yaitu bahwa
Pengertian strategi pembelajaran adalah sebuah metode ataupun cara yang dilakukan untuk mengoptimalkan struktural yang sudah tertata sehingga memaksimalkan kemungkinan berhasil dalam sebuah pembelajaran sekaligus menjadikan solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi. Sementara pengertian dari strategi pembelajaran penjas adalah sebuah variasi metode proses pembelajaran penjas yang digunakan untuk lebih memaksimalkan hasil dari pembelajaran itu sendiri, serta menumbuhkan kemampuan gerak sesuai yang memaksimalkan dalam diri siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Terdapat beberapa contoh strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu di sini saya mengambil 5 strategi. Yang pertama yaitu strategi discovery learning atau menyingkap pembelajaran. Yang kedua, strategi inquiry learning, yaitu penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga, strategi problem-based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi project-based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, strategi scientific learning, yaitu pembelajaran ilmiah.